Membanggakan sederet prestasi dan keberhasilan yang sejak awal kemunculan dikerjakan dengan hati, keberanian dan kerja keras yang ditopang dengan hal-hal unik dan berbeda dari kebanyakan wanita. Dialah Ning Umi Laila yang kembali marak diangkat berkat banyaknya tayangan dakwah dan sholawat yang dihadirkan yang terus meramaikan panggung ceramah Islam di negeri kita. Banyaknya ajakan perbaikan dalam dakwah yang dibutuhkan terkait akidah umat hingga ramai media kembali ikut angkat bicara. Inilah hal yang menjadi wajib untuk kita mengungkap siapa sebenarnya Ning Umi Laila yang viral hingga Buya Yahya menjelaskan hal penting ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Inilah Ning Umi Lailatul Rahmah Hadi yang sejak kecil dekat dengan ilmu agama dan gemar melantunkan sholawat, rajin membaca Al-Quran dan memiliki suara merdu, hingga sosoknya kini dipercaya menjadi ustazah yang kerap videonya viral di beragam media sosial. Ia dijuluki pendakwah generasi milenial dan penyanyi religi asal Pakawa, Surabaya, Jawa Timur. Lahir 8 Agustus tahun 2000 di Surabaya, alumni Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Simo Surabaya, mahasiswi Perguruan Tinggi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan pengelola Ponpes Rahmatullah Surabaya. Ning Umi adalah anak pertama dari 3 bersaudara, putri dari pasangan almarhum Kiai Haji Edi Rahmatullah atau Kiai Granat, seorang sarjana agama magister ekonomi Islam, dan Nyai Hajah Sulastri sarjana agama yang keduanya merupakan pasangan pendakwah. Sang ayah yang memberi kebebasan Ning Umi memilih jalan hidup dan mengetahui bahwa sang anak yang awalnya tidak menginginkan menjadi pendakwah, namun di saat ibunya yang biasa berduet dengan sang ayah mengalami stroke hingga tak bisa melanjutkan dakwahnya, disitulah Ning Umi tergerak untuk melanjutkan syiar dakwah sang ibu. Dan atas banyaknya dorongan jamaah, Ning Umi Laila berduet bersama ayahnya berdakwah hingga sejak sang ayah sakit dan meninggal, ia meneruskan dakwahnya sendirian sampai sekarang. Ning Umi yang memiliki gaya ceramah yang segar banyak diikuti sebab memiliki ciri khas yang unik, dan oleh sebab itu ia banyak disukai ibu-ibu yang menunjukkan antusias yang tinggi dalam mencari ilmu. Dan bukan hanya itu saja, Ning Umi juga sukses menjadi penyanyi religi yang mempunyai suara yang amat merdu saat melantunkan syair-syair Islami maupun sholawat, menambah karirnya makin bersinar usai marak potongan video dakwahnya viral melalui beragam media sosial hingga mendapat ratusan juta views dalam banyak konten dakwah dan sholawat yang ia lantunkan.
Lantas untuk melihat ramai komentar beragam yang mengangkat sosok pendakwah asal Surabaya tersebut hingga pentingnya penjelasan lengkap terkait apa yang dihadirkan Ning Umi Laila sebenarnya, inilah asupan Buya Yahya yang memberi pesan penting terkait ini. Jadi mohonlah jangan seseorang itu mengukur dengan diri sendirinya. Iya, Anda sudah nggak dengar musik, nggak ada masalah. Anda bisa langsung baca Al-Quran, oke. Baca hadis Nabi, baca sholawat, sudah oke. Ribuan kali sholawat Anda. Tapi yang lain belum tentu. Yang lain yang masih senang dengan musik-musik bermacam-macam, perlu kita giring perlahan dengan musik-musik yang indah. Tentunya akan menjadi musik ciri khas Islami. Cukup dengar ketukannya saja sudah nuansa Islami, yang saya disebut dengan istilah religi. Hal-hal yang diperkenankan dalam Islam. Jadi kita itu dakwahnya para ulama dulu juga begitu, langsung pangkas, nggak boleh ini, nggak boleh, disesuaikan. Cuman kita harus tahu bahasanya ini adalah masa transisi untuk menuju kepada, untuk menyeberang ke pulau seberang menuju ini. Kalau jangan balik lagi. Jadi kita juga mendukung anak-anak muda yang berkreasi untuk menciptakan syair-syair indah tentang sanjungan kepada Rasulullah, dibarengi dengan lagu-lagu yang menarik, untuk menarik mereka-mereka yang masih saat ini tenggelam di dalam dunia musik yang tidak jelas atau bahkan yang jauh dari Allah, untuk dientaskan melek masing lihat musik nuansa Islami terus digiring sehingga nanti di saat dia kenal Allah, kenal Al-Quran, kenal sholawat, ini akan berkurang itu semuanya. Seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan di dalam kita mengajak orang kepada kebaikan. Wanita punya tugas sama dengan kaum pria. Berdakwah juga tugas wanita, bahkan tugas semua manusia. Ini adalah tugas semuanya. Hanya untuk bagi wanita tentu ada hal-hal yang harus ada beberapa rambu-rambu untuk menjaga kehormatan, kemuliaan, kebaikan di dalam diri dan keluarganya, maka harus ada rambu-rambu tambahan. Jadi boleh seorang wanita berdakwah, tentunya ada rambu-rambu yang harus penuhi. Maka jika hal-hal tersebut itu terpenuhi, izin suami, restu suami, kewajibannya tidak terganggu, kemudian tempatnya terhormat, bepergiannya juga terhormat, maka boleh-boleh saja di mana saja berdakwah. Nggak ada larangan bagi wanita berdakwah. Jadi kita mendukung anak-anak yang muda yang berkreasi dalam menciptakan syair-syair indah tentang sanjungan kepada Nabi Rasulullah, dibarengi dengan lagu yang menarik untuk membawa mereka-mereka yang saat ini masih tenggelam dalam dunia musik yang tidak jelas atau bahkan jauh dari Allah, kata Buya Yahya. Tanggapan Buya Yahya yang membahas secara umum dan bukan mengomentari Ning Umi Laila secara langsung sebagai contoh kebaikan dan siar dakwah serta ajakan perbaikan yang tentu saja bisa menjadikan kebahagiaan, kesuksesan, bahkan tempat tinggi di surga ketika semua ajakan kebaikan tersebut dilakukan dengan ikhlas di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa wanita muslimah adalah cahaya yang menerangi dunia, lisannya menyampaikan kebenaran, tindakannya menjadi teladan, dan hatinya memancarkan kasih sayang. Ia adalah perpaduan sempurna antara ilmu dan amal. Ia tidak hanya berbicara tentang Islam, tetapi juga hidup sesuai dengan ajaran Islam. Ia adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mampu menjawab segala permasalahan hidup.